Halo, kembali lagi di Rari Movie. Pada video kali ini akan membahas salah satu alur film bergenre perang dunia paling legendaris, yaitu Saving Private Ryan. Film satu ini menyajikan alur cerita militer dengan tema Perang Dunia Kedua, yang bisa dibilang cukup sadis. Adegan baku tembak yang tak kunjung usai memang membuat film ini semakin menarik untuk ditonton. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang kakek tua sedang jalan-jalan di taman yang berada di tepi pantai. Taman tersebut adalah tempat peristirahatan para pahlawan yang berjuang di Normandia. Kakek itu terlihat sedih ketika ia berjalan di sekitar makam. Kemudian ia berhenti di depan sebuah makam berlutut dan mulai menangis di depannya. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, kita kembali ke pantai Omaha di Normandia, di mana Kapten John Miller memimpin pasukannya dalam persiapan untuk menembus perbatasan Jerman. Itulah tempat dimulainya invasi Normandia. Para pasukan Amerika berada di dalam kapal dengan suasana hati yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Beberapa dari mereka merasa mual karena mengalami mabuk laut. Para anak buah Kapten John saling berbagi pemikiran mereka, berdoa, dan menyatakan harapan-harapan mereka. Sebelum pertempuran dimulai, kapal-kapal berlabuh di pantai dan pasukan Amerika disambut dengan hujan peluru oleh tentara Jerman begitu pintu kapal terbuka. Serangan peluru mengenai pasukan Amerika menyebabkan banyak korban jiwa dan luka parah, dengan beberapa dari mereka kehilangan anggota tubuh atau mengalami luka yang mengenaskan. Dalam film ini, kita bisa melihat betapa mengerikannya situasi perang yang terjadi. Kapten John dan pasukannya berjuang mencari tempat aman dan kesempatan untuk menembus pertahanan musuh serta menghentikan serangan di tengah kondisi kekacauan. Pasukan Amerika tetap diarahkan untuk maju ke garis pertahanan Jerman. Saat mereka tiba di garis pertahanan, pasukan Amerika merakit bom dan berhasil meledakkan pagar besi pertahanan Jerman. Kapten John berdiskusi dengan Sersan Mike Horvath, kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Jackson yang merupakan seorang sniper untuk maju. Lalu Jackson berhasil maju dan menembak tentara Jerman tersebut. Para pasukan Kapten John Miller berhasil masuk wilayah Jerman dan menembaki tentara Jerman yang berlarian, dan mereka memenangkan pertempuran. Kemudian di sebuah perkantoran, para pegawai sedang menulis surat kematian untuk keluarga tentara yang gugur. Seorang wanita menemukan keanehan saat membaca surat yang ia ketik. Ia kemudian pergi ke meja pegawai lain yang sedang mengetik surat dan mencari surat-surat lain di file yang ada di meja. Wanita tersebut menemukan surat yang dicarinya dan pergi ke kantor kepala bagian, lalu keluar ruangan dengan terburu-buru dan terlihat mereka membicarakan hal penting. Setelah itu, Kapten segera menemui seorang kolonel dan menunjukkan 3 surat tersebut yang berisi nama-nama prajurit yang telah gugur dalam perang, yaitu Peter Ryan, Sean Ryan, dan Daniel Ryan. Kolonel merasa ada sesuatu yang tidak biasa, dan sang kapten menjelaskan bahwa mereka semua meninggal dalam pertempuran untuk membela negara Amerika Serikat. Kapten juga menyebutkan bahwa ibu mereka akan menerima 3 surat pemberitahuan kematian sore ini. Kolonel kemudian memutuskan dan mengajak Kapten untuk bertemu dengan Jenderal George Marshall, Panglima militer tertinggi di Amerika Serikat. Mereka menjelaskan bahwa ketiga prajurit yang tewas adalah saudara kandung dari James Ryan, yang merupakan saudara keempat mereka yang masih berada di medan perang sebagai anggota Divisi Airborne 101. Kembali ke Normandia. Setelah para tentara berhasil merebut pantai Omaha, Kapten John Miller berbicara dengan atasannya mengenai situasi yang telah terjadi.
Kapten John mengungkapkan bahwa banyak anggota timnya yang gugur dan terluka. Atasannya kemudian menyampaikan rasa duka cita atas kejadian tersebut. Setelah itu ia menjelaskan misi yang telah diperintahkan langsung oleh George Marshall, pemimpin militer tertinggi Amerika, untuk Kapten John Miller. Atasan Kapten John menjelaskan mengenai misi yang harus dijalankannya, yaitu untuk mencari dan membawa pulang seorang bernama James Ryan. Hal ini dilakukan karena James Ryan telah kehilangan 3 saudara kandungnya dan pemerintah ingin mencegah anak bungsu dari keluarga Ryan mengalami nasib serupa. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Kapten John setuju dengan misi ini dan segera membentuk tim penyelamat. Tim ini terdiri dari Sersan Mike Horvath yang merupakan orang kepercayaan Kapten John, seorang penembak jitu bernama Jackson, petugas medis bernama Irwin Wade, serta beberapa anggota lain seperti Caparzo, Richard Ribben, dan Stanley Mellish. Selain itu, Kapten John juga memerlukan seorang penerjemah yang bisa berbahasa Prancis, sehingga ia memanggil Kopral Upham yang menguasai bahasa Jerman dan sedikit bahasa Prancis. Upham menjelaskan bahwa ia lebih fasih berbahasa Jerman dibandingkan Prancis. Setelah membentuk tim, mereka mulai menjelajahi perbukitan untuk memulai misi mereka. Namun ketidaktahuan mereka tentang di mana James Ryan berada membuat misi ini sangat sulit, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mereka kemudian menuju sebuah lokasi, di mana Kapten John bertemu dengan seorang kapten dari divisi lain yang menanyakan tentang keberadaan prajurit Ryan. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui di mana James Ryan berada. Kapten tersebut kemudian meminta Kapten John dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Saat bersiap untuk berangkat, mereka melihat sebuah keluarga di dalam bangunan yang rusak. Seorang ayah dari keluarga itu ingin menitipkan anaknya kepada para prajurit, berharap anak tersebut bisa selamat. Lalu anak tersebut menangis karena tidak ingin berpisah dari keluarganya. Caparzo, seorang anggota tim di bawah Kapten John, ingin membawa anak itu, namun Kapten John marah dan melarangnya, menganggap hal itu akan merepotkan dan membahayakan. Caparzo tetap bersikeras karena teringat pada keponakannya. Namun, tiba-tiba Caparzo tertembak oleh seorang sniper tentara Jerman yang tidak diketahui lokasinya. Para pasukan lainnya langsung tiarap dan berlindung bersama seorang anak kecil yang terus-menerus menangis. Sambil terbaring kesakitan, Caparzo ingin bangun dari tempatnya tertembak, tetapi teman-temannya menyuruhnya tetap diam, karena sniper masih dapat membunuh mereka jika ada pergerakan. Caparzo beberapa kali meminta pertolongan sebelum akhirnya menyerah dan meminta teman-temannya menyalin surat yang ia bawa untuk keluarganya. Sementara itu, prajurit Jackson bergerak mencari posisi yang aman untuk mengidentifikasi posisi sniper Jerman yang belum diketahui. Dia beberapa kali berdoa untuk keselamatan. Ketika sniper Jerman sedang membidik, Jackson berhasil menembak tepat ke mata sniper tersebut lebih dulu. We got him. Stay down. Akhirnya Kapten John bersama pasukannya mendekati Caparzo. Namun sayangnya, Caparzo sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan. Setelah itu anak perempuan tersebut dikembalikan kepada keluarganya. Dalam prosesnya, ia sempat memukul wajah ayahnya beberapa kali. Surat yang dibawa oleh Caparzo diambil oleh Irwin Wade, menghadirkan suasana duka. Kapten John dan pasukan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Kapten John dan pasukannya lagi-lagi mendapati kejadian. Harus berhadapan langsung dengan tentara Jerman yang sedang santai di dalam sebuah rumah. Ternyata para tentara Jerman ditembaki oleh pasukan dari divisi lain, sehingga Kapten John dan timnya dapat selamat. Mereka kemudian menuju ke sebuah kamp tempat pasukan penerjun lainnya berada. Di sana, Kapten John bertanya kepada pemimpin pasukan, apakah ada anggota bernama James Ryan. Ternyata ada seseorang dengan nama tersebut. Pemimpin pasukan memanggil James Ryan dan Kapten John berbicara secara pribadi dengannya.
Kapten John merasa bingung bagaimana harus menyampaikan kabar buruk bahwa semua saudara pria itu telah gugur. James Ryan sangat terpukul dan terkejut mendengar berita tersebut, dan ia menangis sambil menanyakan penyebab kematian saudara-saudaranya. Kapten John menjelaskan bahwa mereka semua tewas dalam perang. Namun James Ryan terheran-heran karena menurutnya saudara-saudaranya masih bersekolah. Kapten John lalu menyebut nama lengkap prajurit yang ia cari, yaitu James Francis Ryan dari wilayah Iowa. Dan mereka menyadari bahwa orang yang mereka temui adalah James Frederick Ryan, orang yang salah. Hal ini memaksa Kapten John dan pasukannya untuk melanjutkan pencarian mereka kembali. Namun hari mulai gelap. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah gereja. Di sana mereka berkumpul dan saling berbagi cerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Kapten John dan Sersan Mike mendiskusikan masalah tremor yang sering dialami oleh Kapten John. Sementara itu, Irwin Wade menyalin ulang surat yang sebelumnya ditulis oleh Caparzo sambil berbincang tentang kehidupannya bersama sang ibu. Ia mengungkapkan rasa bersalahnya karena sering berpura-pura tidur setiap kali ibunya ingin bertemu dengannya, yang sangat ia sesali. Cerita berlanjut ke perjalanan mereka. Mereka pun sampai di sebuah camp milik Divisi Tentara Angkatan Udara. Di sana, Kapten John bertemu dengan seorang pilot yang bertanggung jawab atas penerjunan. Mereka mulai menjelajahi camp dan melihat banyak prajurit yang terluka. Irwin Wade sebagai seorang dokter berusaha memberikan pengobatan kepada mereka semampunya. Setelah itu, pilot mengajak Kapten John untuk melihat pesawatnya yang mengalami kecelakaan. Pilot tersebut juga memberikan kalung yang berisi nama-nama prajurit yang telah gugur, mengingat kemungkinan bahwa James Ryan yang mereka cari sudah meninggal. Kapten John kemudian meminta anggota timnya untuk memeriksa kalung nama tersebut. Beberapa anggota tim Kapten John berkumpul di meja sambil memeriksa daftar nama satu persatu. Mereka menjadikan momen tersebut sebagai lelucon, seperti sedang bermain poker. Para pasukan penerjun yang sedang berjalan melihat hal tersebut dengan sinis. Menyadari situasi tersebut, Kapten John berteriak keras menyebut nama James Ryan, seolah-olah pasukan lainnya tidak lagi memperhatikan lelucon yang diucapkan anggotanya. Namun, teriakan kapten tersebut didengar oleh seorang penerjun yang ternyata mengenali nama itu. Ia segera memanggil rekannya yang satu tim dengan James Ryan. Kapten pun bertanya tentang keberadaan Ryan, tetapi penerjun tersebut tidak dapat mendengar karena terkena serpihan granat. Kapten John kemudian meminta Upham untuk menuliskan informasi tersebut. Secara singkat, pria itu menjelaskan bahwa mereka salah mendarat dan terjun di dekat Bumville, tetapi ia melihat James Ryan di lokasi bernama Ramele. Menyadari hal tersebut, Kapten John mulai merasakan harapan untuk menemukan James Ryan dan mengajak pasukannya untuk merencanakan perjalanan ke lokasi tersebut. Kapten John dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju Ramele, tetapi mereka harus melewati wilayah yang dikuasai Jerman dengan senapan mesin. Semua anggota tim awalnya menolak karena mereka merasa berisiko tinggi untuk melintasi wilayah itu. Mereka menyarankan sebaiknya mengitari area tersebut atau menunggu dukungan angkatan udara. Namun, Kapten John berpendapat bahwa tindakan itu tidak efektif dan menekankan bahwa selain menemukan James Ryan, misinya adalah memenangkan perang. Akhirnya, tim sepakat untuk membagi diri menjadi 3 kelompok: kiri, tengah, dan kanan. Tidak ada yang mau bergabung dengan tim kiri, sampai Dr. Irian Wade dengan sukarela mengajukan diri untuk bergabung di sana. Sementara itu, Kopral Upham bertugas menjaga peralatan. Mereka memulai serangan dan berhasil melumpuhkan pasukan Jerman. Namun, tiba-tiba Irwin Wade, sang dokter, ternyata mengalami keadaan kritis setelah terkena ledakan bom. Timnya segera membalut lukanya dan memberinya morfin untuk mengurangi rasa sakit. Dalam kondisi terluka, Irwin Wade bertanya, apakah lukanya menembus hingga ke punggung. Ketika tubuhnya dimiringkan, Kapten John mengonfirmasi bahwa luka tersebut menembus sampai ke tulang belakang.
para pasukan yang merasa cemas dan tertekan bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membantunya. Irwin Wade kemudian meminta tambahan morfin. Tim saling memandang dan meminta persetujuan pada Kapten John. Setelah diizinkan, Wade diberikan suntikan morfin berulang kali. Sambil menahan sakit, Irwin Wade menangis dan terus memanggil nama ibunya karena ia takut akan kematian. Sayangnya, meskipun sudah berusaha keras, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan tim harus merelakan kehilangan satu lagi anggota mereka. Tindakan tersebut membuat marah seluruh anggota tim, yang kemudian mendekati prajurit Jerman yang mereka yakini telah membunuh Irwin Wade dan mulai menyerang prajurit tersebut. Ketika para bawahan Kapten John hendak mengeksekusi prajurit Jerman itu, Kapten John menyarankan agar lebih baik menggali kuburan terlebih dahulu untuk mengubur jenazah Irwin Wade. Sementara itu, ketika tentara Jerman tersebut diminta untuk menggali tanah demi menguburkan Irwin Wade, ia malah memilih mengobrol dengan Kopral Upham. Tak lama kemudian, anggota tim lainnya mendekati mereka. Pria tersebut lantas melanjutkan menggali tanah sambil memohon agar tidak dibunuh. Selanjutnya, Kapten John menarik tentara Jerman tersebut dan menutup matanya dengan sebuah kain, menyuruhnya berjalan sebanyak 1000 langkah. Kapten John melepaskan tentara tersebut dan yakin ia akan ditemukan oleh tentara Amerika. Keputusan Kapten John pun memicu kemarahan anggota tim, khususnya Ray-Ban yang menentang keras hal tersebut, karena ia berkeyakinan bahwa bisa saja pria yang dilepaskan ditemukan kembali oleh tentara Jerman dan kembali menyerang tentara Amerika. Ini menyebabkan ketegangan antara Sersan Mike dan Ray-Ban, karena Ray-Ban merasa kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan tim dan tidak patuh atas keputusan Kapten John. Upham berupaya meminta bantuan Kapten John untuk meredakan konflik ini, namun Kapten John terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara tentang taruhan para anggota tim terkait dengan kehidupan pribadinya sebelum menjadi tentara. Kapten John menyampaikan bahwa dia pernah bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris dan pelatih bola basket di sebuah sekolah. Pengakuan ini mengejutkan seluruh anggota tim. Dia juga menegaskan bahwa dengan menyelesaikan misi ini dan membawa James Ryan pulang, dia akan dapat membawa pasukannya kembali ke rumah. Kejadian tersebut menyentuh hati anggota tim, terutama Ray-Ban yang awalnya ingin keluar dari tim namun kemudian memutuskan untuk tetap bersama mereka. Perjalanan mereka pun dilanjutkan dan di tengah jalan mereka bertemu dengan tentara Jerman yang menggunakan tank. Pertempuran tidak bisa dihindari dan Kapten John dan pasukannya akhirnya dibantu oleh sebuah tim lain dalam situasi baku tembak. Di antara pasukan yang membantu, James Ryan yang mereka cari selama ini akhirnya muncul. Kapten John dan para pasukannya pun sedikit lega karena telah menemukan James Ryan. Singkatnya, di sebuah jembatan tempat James Ryan dan beberapa pasukan lainnya berjaga, Kapten John memanggil Ryan untuk berbicara langsung. Ia segera memberitahu bahwa ketiga kakak kandung James telah gugur. Mendengar berita itu, James Ryan sangat terpukul. Kapten John memberi kesempatan kepada Ryan untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dengan hati yang berat, James menanyakan apakah Kapten John datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Kapten John menjawab bahwa misinya adalah membawa James Ryan pulang ke Amerika. James Ryan tetap bersikeras tidak ingin pulang dan menanyakan mengapa hanya dia yang harus pergi, sementara teman-temannya yang bekerja lebih keras tidak diperbolehkan pulang. Tiba-tiba, salah satu anggota tim Kapten John, Ray-Ban, dengan jengkel memberitahu Ryan bahwa dalam misi ini, mereka telah kehilangan 2 anggota tim untuk membawa pulang dirinya. James Ryan merasa terkejut dan bertanya tentang nama 2 prajurit yang gugur dalam misi, tetapi dia tetap bertekad untuk tidak pulang. Kemudian Kapten John terdiam dan memikirkan langkah apa yang selanjutnya yang harus diambil. Lalu Sersan Mike mendekatinya dan mulai berbicara. Kapten John meminta pendapat Sersan Mike. Sersan Mike pun menyarankan untuk terus berjuang bersama dan menjadikan misi menyelamatkan prajurit Ryan sebagai kenangan yang membanggakan. Dalam adegan berikutnya, Kapten John memimpin persiapan perang melawan tentara Jerman di jembatan tersebut.
Dia menempatkan anggota timnya dengan strategis dan mempersiapkan segala hal untuk menghadapi musuh. Kapten John kemudian memberitahu Kopral Upham bahwa perang akan segera dimulai dan agar dia bersiap-siap. Sebelum pertempuran dimulai, para prajurit berkumpul dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. James Ryan berbagi kenangan tentang kakak-kakaknya kepada Kapten John. Tiba-tiba, mereka merasakan getaran yang menandakan kedatangan tank dari Jerman. Para prajurit segera bergerak ke posisi masing-masing dengan Upham yang panik berlarian ke sana kemari. James Ryan dan Kapten John berlindung di sebuah kubangan pasir, sementara Rayben dan pasukan lainnya menggunakan kendaraan untuk memancing tentara Jerman. Serangan pun dimulai. Dengan senjata-senjata yang telah disiapkan mulai ditembakkan. Bom tempel yang dirakit ditempelkan pada tank Jerman, tetapi usaha tersebut tidak dapat melumpuhkan tentara Jerman. Serangan semakin intens, dan satu persatu prajurit jatuh karena kehabisan amunisi. Are you all right? Get off of me! Yeah, I'm fine. Mereka mencoba memanggil Upham untuk meminta peluru, namun dia tidak kunjung datang karena sedang bersembunyi dan merasa ketakutan. Di dalam ruangan, salah satu anggota pasukan Kapten John yang bernama Stanley Mellish kehabisan peluru, dan salah satu rekannya terkena tembakan di leher. Ini memaksa Mellish untuk menghadapi tentara Jerman tanpa senjata. What's up? Listen to me! Listen to me! Stop! Stop! Es ist einfacher für dich. Viel einfacher. Sayangnya Mellish harus kehilangan nyawanya di tangan pasukan Jerman, yang ternyata adalah orang yang beberapa waktu lalu dibebaskan oleh Kapten John terkait dengan peristiwa kematian Irwin Wade. Setelah itu, pria tersebut keluar dari ruangan dan melihat Upham yang hanya terdiam ketakutan. Namun pria itu mengabaikannya dan pergi begitu saja. Situasi semakin tidak terkendali dan sangat menegangkan. Sementara itu, Jackson, seorang penembak jitu, sedang melakukan bidikan sambil berdoa di atas menara. Ia menembak tentara Jerman satu persatu, hingga tiba-tiba ia melihat sebuah tank yang mengarah kepadanya. Menyadari bahaya tersebut, Jackson berteriak untuk memperingatkan temannya. Sayangnya, tank itu telah menembak terlebih dahulu, mengakibatkan Jackson dan temannya tewas. Serangan dari tentara Jerman masih berlangsung dengan intens, dan Kapten John serta pasukannya tak mampu menahan serangan tersebut. Mereka kemudian melakukan strategi terakhir untuk meledakkan jembatan. Beberapa waktu kemudian, Kapten John bersama sejumlah pasukan berlari menuju jembatan. Di sisi lain, Sersan Mike berjuang untuk menghancurkan tank musuh dengan rudal, sementara Upham bersembunyi di balik gundukan tanah. Situasi semakin rumit dan kacau. Ketika Kapten John bersiap meledakkan jembatan, ia berteriak agar Sersan Mike dan Rayben segera menyeberang. Namun saat berlari, Sersan Mike tertembak oleh pasukan Jerman dan dipandu oleh Rayben. Setelah Sersan Mike berhasil dibawa ke tempat yang aman, tentara Jerman meluncurkan serangan dengan meledakkan bangunan menggunakan tank. Dengan kondisi yang kacau, melihat James Ryan menangis ketakutan dan Sersan Mike tewas akibat ledakan tersebut. Namun, Kapten John terus tetap berusaha mengambil tombol bom untuk meledakkan jembatan. Dalam kondisi ini, Upham melihat pria Jerman yang beberapa waktu lalu diloloskan oleh Kapten John, malah menembaki Kapten John dari kejauhan. Membuat Kapten John tersungkur duduk dan menembaki sebuah tank dengan pistolnya. Setelah beberapa kali tembakan, tank tersebut meledak. Ternyata tank meledak akibat bantuan dari Angkatan Udara Amerika yang telah tiba, membuat tentara Jerman berlarian panik menyelamatkan diri. Lalu, Upham menyergap beberapa pasukan Jerman, di antaranya seseorang yang pernah diloloskan oleh Kapten John. Dengan melihat kejadian sebelumnya, Upham menembak pria tersebut dengan perasaan kesal dan meloloskan tentara Jerman lainnya.
Selanjutnya, Ryan menghampiri Kapten John dalam keadaan sekarat. Kapten John membisikkan Ryan dengan kalimat agar ia harus selalu ingat dengan momen ini. Tidak lama, Kapten John pun meninggal dan Ryan memberikan penghormatan terakhir. With James at your side. And I quote. Di akhir film, adegan berganti kepada pria tua di awal film. Yang ternyata pria tua tersebut adalah James Ryan yang sedang berziarah ke makam Kapten John bersama keluarganya. Ia pun memberi hormat untuk mengenang masa lalu dan film pun berakhir.